Presentasi Statistika Deskriptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sita Fatih Atna dan Ibu Dita Aldila Krisma sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Di sini kami dari kelompok 9 akan menerangkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kami mengambil data yaitu analisis deskriptif jumlah pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2015. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Jadi anggota kelompok kami yang pertama ada Mbak Islameh Setiabudi, yang kedua ada Mbak Alin Lovina Hairunisa, yang ketiga saya sendiri Anissa Yuliasari, dan yang keempat ada Mbak Farah Miftahul Rizki. Nah, yang pertama yaitu data pengangguran dan analisis permasalahan. Nah, dapat kita lihat ini data penelitian yang ada di PPT. Jadi ini merupakan data deskriptif jumlah pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2015. Yang di sebelah kiri itu ada tingkat pendidikannya dari yang tidak sekolah sampai yang tertinggi yaitu universitas. Dan yang di sebelah kanan itu ada tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan tahun 2015 dalam bentuk presentase. Nah, yang kedua yaitu ukuran pemusatan. Di ukuran pemusatan ini, yang pertama kita mencari rata-rata atau biasa disebut dengan min, dengan menggunakan rumus 1/n, sigma dan batas atas n dan batas bawah i sama dengan 1xi, sama dengan 1/6, dalam kurung kita jumlahkan 2,71 ditambah 6,24 ditambah 10,27 ditambah 13,02 ditambah 7,22 ditambah 5,98. Nah, itu menjadi 1/6 kali 45,44. Hasilnya yaitu 7,573. Nah, jadi nilai rata-rata dari jumlah pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2015 adalah sebesar 7,573%. Selanjutnya yang kedua yaitu ada nilai tengah atau biasa disebut dengan median. Nah, di sini kita menggunakan rumus setengah X setengah N ditambah X setengah N plus 1. Jadi setengah X setengah kali 6 ditambah X setengah kali 6 plus 1. Selanjutnya itu ada di sini menghasilkan X3 plus X4 per 2. Jadi 6,24 ditambah 7,22 per 2. Sama dengan 13,46 per 2 dan menghasilkan 6,73. Jadi nilai tengah atau median dari jumlah pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2015 adalah sebesar 6,73%. Yang terakhir di sini ada modus. Jadi berdasarkan tabel distribusi frekuensi, tabel pertama tadi, itu memperoleh nilai modus dari jumlah pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2015 adalah pada tingkat SMA, kejurusan dengan presentasenya sebesar 13,02%. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tia. Kepada Mbak Tia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anissa. Yang selanjutnya ada ukuran letak. Nah, di ukuran letak ini ada 3, yaitu ada desil, ada data kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang data kuartil. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari Mbak Anissa menyebutkan data yang kita ambil pada tahun 2015. Nah, kita akan mencari kuartilnya. Yang pertama, kuartil pertama sama dengan X dikali N plus 2 dibagi 4, menghasilkan X di dalam kurung 6 plus 2 dibagi 4, sama dengan X. 6 tambah 2 itu 8, 8 dibagi 4, menghasilkan X2 sama dengan 5,98. Jadi, kuartil pertama atau X1 dari data jumlah pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2015 adalah X2 sama dengan 6,24%. Yang selanjutnya, kita mencari kuartil kedua. Nah, kuartil kedua ini kita mencarinya dengan Q2 sama dengan X, N dibagi 2 ditambah X dalam kurung N plus N dibagi 2 plus 1, sama dengan X, 6 dibagi 2 ditambah X 6 per 2 ditambah 1, sama dengan X3 plus X4 dibagi 2, sama dengan 6,24 ditambah 13,2 dibagi 2 menghasilkan 9,63. Jadi kuartil kedua atau Q2 dari data jumlah pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2015 adalah 9,63%. Yang terakhir, kita mencari kuartil Q3 sama dengan X dalam kurung 3N plus 2 dibagi 4, sama dengan X 3 kali 6 ditambah 2 dibagi 4, sama dengan X dalam kurung 20 per 4, menghasilkan X5, sama dengan 10,27. Jadi kuartil ketiga atau Q3 dari data jumlah pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2015 adalah X5 sama dengan 10,27%. Yang selanjutnya ada desil. Nah, di desil ini kita akan mencari data-data yang pada tahun 2015. Yang pertama, kita mencari desil
Yang selanjutnya, X1 ditambah 0,4 dikali X2 dikurangi X1 menghasilkan 2,71 ditambah 0,4 dikali 5,98 min kurangi 2,71 menghasilkan 4,018%. Yang selanjutnya kita mencari desil keempat, sama dengan X4 dalam kurung 6 plus 1 dibagi 10 menghasilkan X4 dikali 6 tambah 1 menghasilkan 7 dibagi 10 sama dengan X 7 kali 4 28 per 10 menghasilkan X 2,8 sama dengan X2 plus 0,8 X3 min X2 sama dengan 5,98 plus 0,8 dikali dalam kurung 6,24 min 5,98 menghasilkan 6,188%. Yang terakhir kita mencari desil ke-6 sama dengan X6 plus dalam kurung 6 plus 1 dibagi 10 menghasilkan X6 6 plus 1 7 per 10 menghasilkan X42 per 10 sama dengan X4,2. Yang selanjutnya X4 ditambah 0,2 dikali X5 min X4 sama dengan 7,22 ditambah 0,2 dikali 0,27 min 7,22 menghasilkan 7,83% untuk desil ke-6. Yang selanjutnya kita mencari persentil. Nah, yang pertama kita mencari P1 sama dengan XI dikali N plus 1 dibagi 100 sama dengan X1 dikali dalam kurung 6 plus 1 dibagi 100 menghasilkan X7 per 100 sama dengan X 0,07 sama dengan 0,07 kita kalikan dengan X1 menghasilkan 0,07 dikali 2,71 sama dengan 0,1897%. Yang selanjutnya kita mencari P50 sama dengan X1 dikali N plus 1 per 100 menghasilkan X50 dikali 6 plus 1 dibagi 100 menghasilkan X350 dibagi 100 sama dengan X,35. Selanjutnya X3 ditambahkan 0,2 dikali X4 min X3 menghasilkan 6,24 ditambah 0,5 dikali 7,22 min 6,24 sama dengan 6,73%. Yang terakhir kita mencari P80 atau persentil ke-80 sama dengan X1 XI dikali N plus 1 dibagi 100 sama dengan X80 dalam kurung 6 plus 1 dibagi 100 sama dengan X560 dibagi 100 sama dengan X5,6 sama dengan X5 dijumlahkan dengan 0,6 dikali data ke-6 min data ke-5 menghasilkan 0,27 ditambah 0,5 dikali 13,02 min 10,27 menghasilkan 11,645%. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Tia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Alin. Kepada Mbak Alin dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, ukuran penyebaran. Next, Mbak. Next slide, Mbak. Yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan merupakan selisih antara nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Di sini rumus jangkauan yaitu X maksimal dikurangi X minimal. Pada data yang kami ambil, X maksimalnya yaitu 13,02% dan X minimalnya yaitu 2,71% sama dengan 10,31%. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 10,31%. Next, Mbak. Yang kedua yaitu rata deviasi. Deviasi merupakan jarak antara masing-masing XI atau data ke I dengan rata. Pada PPT tertera rumusannya yaitu sigma dari XI atau data ke I dikurangi rata dibagi N, yaitu banyaknya data, sama dengan 2,71 dikurangi 7,6 ditambah 5,98 dikurangi 7,6 ditambah 6,24 dikurangi 7,6 ditambah 7,22 dikurangi 7,6 ditambah 10,27 dikurangi 7,6 ditambah 13,02 dikurangi 7,6 dibagi 6, yaitu banyaknya data, sama dengan 4,89 ditambah 1,62 ditambah 1,36 ditambah 0,38 ditambah 2,67 ditambah 5,42 dibagi 6, sama dengan 16,34 dibagi 6 sama dengan 2,723. Next, Mbak. Yang selanjutnya yaitu variansi. Variansi atau yang dikenal dengan ragam merupakan ukuran dispersi yang sangat terkenal dan sering digunakan dalam suatu penelitian. Rumusnya yaitu sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N dari XI atau
Data ke I dikurangi rata kuadrat dikuadratkan dibagi N atau jumlah data sama dengan 2,71 dikurangi 7,6 kuadrat ditambah 6,24 dikurangi 7,6 kuadrat ditambah 10,27 kurangi 7,6 kuadrat ditambah 13,02 dikurangi 7,6 kuadrat ditambah 7,22 dikurangi 7,6 kuadrat ditambah 5,98 dikurangi 7,6 kuadrat dibagi 6 sama dengan 23,9 ditambah 1,85 ditambah 7,13 ditambah 29,38 ditambah 0,14 ditambah 2,62 per 6 sama dengan 65,02 per 6 sama dengan 10,84. Next, Mbak. Yang keempat yaitu standar deviasi. Standar deviasi disebut juga dengan simpangan baku. Simpangan baku memiliki simbol seperti pada PPT. Simpangan baku dari suatu sampel adalah akar kuadrat dari variansi. Jadi kan dari variansinya ditemukan 10,84. Jadi standar deviasinya sama dengan akar dari 10,84 sama dengan 3,29. Next, Mbak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Alin. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Paroh. Kepada Mbak Paroh, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dengan diagram R. Penyajian data dengan berbagai diagram menggunakan program R. Next, Mbak. Yang pertama ada diagram garis. Nah, pada diagram garis ini, yang mendata itu adalah menunjukkan tingkat pendidikannya. Yang satu itu SD, 2 itu SMP, 3 SMA umum, 4 SMA kejuruan, 5 diploma, 6 adalah universitas. Untuk yang tegak yaitu menunjukkan jumlah pengangguran terbukanya. Yang selanjutnya adalah diagram lingkaran. Untuk yang warna putih menunjukkan tingkat pendidikan SD dengan jumlah 6%. Untuk yang atasnya yaitu SMP dengan jumlah 14%. Untuk yang selanjutnya warna pink itu SMA umum dengan jumlah 23%. Sebelahnya lagi SMA kejuruan dengan jumlah 29%. Dan yang warna ungu diploma dengan jumlah 16%. Dan yang terakhir warna kuning untuk universitas dengan jumlah 13%. Yang selanjutnya yaitu histogram. Untuk yang mendatar menunjukkan range-nya, yang tegak menunjukkan frekuensinya. Yang terakhir ada diagram batang, itu maksudnya ya teman-teman. Untuk diagram batang yang pertama, tidak sekolah atau SD. Yang diagram kedua, SMP. Diagram yang ketiga itu SMA. Yang sebelahnya untuk SMK. Sebelahnya diploma, sebelahnya lagi universitas. Tingginya menunjukkan jumlah penganggurannya. Yang terakhir menghitung ukuran letak, ukuran penyebaran, dan ukuran pemusatan dengan program R. Di sini adalah hasilnya. X sama dengan read.delim clipboard itu untuk memunculkan datanya, seperti yang tertera pada PPT. Selanjutnya, summary banyak pengangguran itu menunjukkan di situ ada minimal, terus kuartil, median, min, dan kuartil ketiga, dan yang terakhir max itu adalah data tertinggi. Di situ min itu menunjukkan data minimal atau paling sedikit. Selanjutnya untuk max data tertinggi, min menunjukkan rata-rata, var untuk menunjukkan variabel, SD adalah standar deviasi, kemudian kuantil itu untuk menunjukkan kuartil. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.